Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafdarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, menyimpannya lalu menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membaca beberapa hadis yang bertema tentang anjuran berobat. Kita manusia hidup itu tidak lepas pada dua posisi. Kalau tidak sedang sehat, kita dalam keadaan sakit. Baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Ketika kita sedang sehat, maka yang bisa kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi kesehatan yang paripurna. Bagaimana caranya bersyukur? Tentu banyak. Salah satunya bisa dengan cara membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Cara yang lainnya bisa dengan cara menggunakan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari barang-barang yang halal. Yang berdagang silahkan berdagang dengan cara yang baik dan ma'ruf. Insya Allah itu merupakan bagian dari syukur bahwa kita diberi kesehatan. Yang bertani silahkan ke sawah, kerjakan ladang dan sawahnya dengan cara yang baik dan benar. Insya Allah itu merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya silahkan kerjakan profesi masing-masing sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, supaya pekerjaan kita tersebut merupakan bagian dari ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu gimana ketika kita sedang sakit? Maka ketika kita sedang sakit, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dengan cara sabar. Setelah kita menerima dengan cara sabar, lalu dilanjutkan dengan ikhtiar, yaitu dengan cara berobat. Nah, kali ini kita akan membaca beberapa hadis yang menyuruh kita supaya berobat, yang menyuruh kita supaya berikhtiar, sehingga proses kita mencari obat untuk menyembuhkan penyakit yang diderita itu merupakan bagian dari ibadah yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berobatnya merupakan proses ibadah yang berpahala. Uang-uang yang dikeluarkan untuk membeli obat, untuk membayar dokter, untuk bayar tabib merupakan bagian dari sedekah yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sakit yang kita derita itu merupakan proses di mana Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri kita dari berbagai macam kesalahan dan berbagai macam dosa, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Allahumma amin. Nah, bagaimana supaya kita memperoleh keutamaan-keutamaan itu tadi? Salah satu cara awal, salah satu langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengetahui beberapa dalil, beberapa nas yang
menyuruh kita untuk berobat, sehingga akan tumbuh di dalam diri kita bahwa berobat yang kita lakukan adalah proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ibadah-ibadah lainnya. Kita lanjutkan hadis yang pertama, yaitu hadis kitab Jami' Shaghir nomor 1728. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala haitsu khalaqad dawa'a fatadawaw. Akhrajahu Ahmad ngan Anas. Status hadis ini sahih. Status hadis ini hasan. Artinya hadis nomor 1728. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana menciptakan penyakit, maka Dia juga menciptakan obatnya. Maka dari itu berobatlah kalian. Hadis riwayat Ahmad dari Anas. Status hadis ini hasan. Penjelasan singkat. Kita diperintahkan berobat dengan sesuatu yang suci dan halal. Tetapi jika tidak ada, maka diperbolehkan berobat dengan sesuatu yang najis dan haram. Kita juga diperintahkan berobat atas penyakit-penyakit yang sudah ditemukan obatnya atau penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya oleh dunia medis. Berobat tidak menafikan tawakal kepada Allah seperti tidak menafikannya menghilangkan lapar dan haus dengan cara makan dan minum. Begitu juga menjauhi perkara yang berbahaya dan mencegah kekerasan. Berdoa minta sehat juga tidak menafikan tawakal. Nah, hadis pertama yang menyuruh kita untuk berobat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala haitsu khalaqad dawa'a fatadawaw. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berobat dengan alasan apa? Alasannya adalah Allah telah menciptakan penyakit, tetapi Allah juga menciptakan obatnya. Jadi penyakit dan obat itu ibarat satu pasang. Ada laki-laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi, ada penyakit, ada obatnya, ada sehat, ada sembuh. Alasannya begitu. Jadi tugas kita dalam berobat hanyalah mempertemukan antara obat dan penyakit. Ketika obat dan penyakit bertemu dengan pas, tepat, maka lahirlah apa yang dinamakan kesehatan, kesembuhan. Sama kayak laki-laki bertemu perempuan menikah, maka lahirlah apa yang dinamakan anak, apa yang dinamakan ikatan suami istri. Kita diperintahkan berobat dengan sesuatu yang suci dan halal. Nah, tetapi ketika kita diperintahkan berobat, kemudian bismillah kita mau berobat, nah dalam berobat pun harus dengan sesuatu yang suci dan halal. Nah, ketika kita memilih obat, baik itu obat-obat tradisional maupun obat-obat dokter ataupun obat-obat yang sifatnya doa dan wirid, itu harus merupakan sesuatu yang suci. Jadi kita itu dilarang pada dasarnya berobat dengan sesuatu yang haram. Banyaklah sesuatu yang diharamkan oleh agama, tetapi digunakan untuk berobat oleh banyak orang itu banyak. Contoh di tengah-tengah kita itu ada istilah alkohol. Alkohol ini kan status kehalalan dan kesuciannya itu kan banyak perbedaan pendapat para ulama. Maka seharusnya kita sebagai umat Islam sebisa mungkin menghindarkan diri dari berobat dan menjaga kesehatan dengan memanfaatkan alkohol. Tetapi kalau udah nggak ada obat lain, nggak ada alat lain selain harus ada alkoholnya, insya Allah menurut hadis ini diperbolehkan, itu pun sekedarnya. Yang suci dan halal. Nah, misalnya kita ketika berobat itu istilahnya gatal nih, kalau di tengah-tengah masyarakat itu biasanya ada obat gatal dari ular atau ular kobra, minyak ular. Nah, sebaiknya itu dijauhi. Karena apa? Pada dasarnya itu yang namanya ular itu haram, untuk berobat pun haram. Nah, tetapi ketika sudah tidak ada lagi obat selain tadi daging ular itu tadi atau minyak ular, insya Allah
diperbolehkan. Prinsipnya berobat harus dengan sesuatu yang suci, berobat harus dengan sesuatu yang halal. Nah, kalau sudah tidak ditemukan obat lagi selain sesuatu yang suci dan yang halal tersebut, maka diperbolehkan berobat dengan sesuatu yang najis atau dengan sesuatu yang haram. Itu pun secukupnya saja. Jangan kemudian menjadi tradisi, dengan minyak ular ampuh misalnya, dengan obat yang najis itu manjur, nggak boleh begitu. Oleh karena itu, kalau pada produk-produk kesehatan yang sudah diproduksi secara massal, maka bagi kita umat Islam itu prioritaskanlah berobat dengan sesuatu yang sudah ada level halalnya. Kalau ada level halalnya, adalah label halalnya itu minimal ada jaminan dari Majelis Ulama Indonesia bahwa barang tersebut atau obat tersebut merupakan sesuatu yang halal. Nah, berobat juga diperintahkan untuk penyakit-penyakit yang sudah pasti obatnya ataupun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya. Maksudnya begini, di dunia medis itu dikenal dua penyakit. Ada penyakit yang sudah ditemukan obatnya, seperti misalnya kalau terkena diabetes, obatnya kan sudah jelas A, B, C. Terkena stroke, obatnya sudah jelas A, B, C misalnya, kan begitu, dan lain-lain dan lain-lain. Tetapi ada penyakit-penyakit yang mungkin penyakit baru belum ditemukan obatnya. Seperti pada kasus sekarang itu, pada awal-awalnya ketika ditemukannya virus corona, itu kan belum ditemukan obatnya secara medis. Meskipun demikian, kita itu wajib atau harus berobat meskipun belum ditemukan obat yang pasti. Ala kadarnya, semampunya kita, kan begitu. Tidak lantas kemudian kita terserang penyakit yang tidak ada obatnya, diam, ini penyakit nggak ada obatnya, berobat pun akan percuma, nggak begitu. Karena apa? Berangkat dari awal tadi bahwa berobat itu adalah ibadah, masalah kesembuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukannya. Jelas ya, jadi kalau ada penyakit baik ada obatnya maupun belum ditemukan obatnya, kita tetap dianjurkan untuk berobat. Berobat tidak menafikan tawakal, seperti tidak menafikannya menghilangkan lapar dan haus dengan cara makan dan minum. Begitu juga menjauhi perkara yang berbahaya dan mencegah kerusakan. Berdoa minta sehat juga tidak menafikan tawakal. Jadi begini, seorang muslim, secara lahir kita itu berobat, datang ke dokter, datang ke tabib misalnya, datang ke kebun herbal untuk mengambil obat-obatan, itu sikap lahir. Nah, sikap batin kita harus tetap yakin, seyakin-yakinnya, iman seiman-imannya, tawakal kepada Allah bahwa hanya Allah semata sajalah yang menyembuhkan diri kita. Penyakit tidak bisa membuat kita sakit kecuali atas izin Allah. Begitupun obat tidak bisa menyembuhkan penyakit terkecuali atas izin Allah. Allah yang menciptakan penyakit, Allah juga yang menciptakan obat. Itu sikap batin seorang mukmin harus seperti itu. Lalu kenapa kita berobat? Semata-mata hanya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan obat. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Kitab Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 3271. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadawaw ibadallah fa innallaha ta'ala lam yad'a da'an illa wada'a dawa'an ghairu da'in wahidin al-harami. Akhrajahu Ahmad. Artinya hadis nomor 3271 Kitab Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti adalah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menaruh penyakit terkecuali Dia menaruh pula obatnya. Selain satu penyakit
yaitu penyakit tua. Akhrajahu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim dari Usamah bin Syarik. Status ini sahih. Penjelasan singkat. Berobat adalah ibadah. Ia tidak menafikan tawakal. Oleh karena itu berobatlah wahai hamba Allah dalam rangka beribadah dan jangan bertawakal kepada obat, tetapi bertawakallah hanya kepada Allah semata. Orang yang berobat harus punya keyakinan dan keimanan yang benar bahwa sesungguhnya obat tidaklah bisa menyembuhkan penyakit sama sekali. Begitu juga penyakit tidak bisa membahayakan sama sekali. Semuanya hanya karena kekuasaan Allah semata. Tadawaw ibadallah fa innallaha ta'ala lam yadhu' da'an illa wadu'a dawa'an ghairu da'in wahidin al-harami. Di hadis ini menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan suatu penyakit ke dunia ini, maka bersama itu pula dia itu meletakkan obatnya. Dengan kata lain, obat dan penyakit diciptakan berpasangan. Dia ciptakan penyakit, ciptakan obat, letakkan bersama. Nah, tugas kita adalah mencari. Ketika terjadi suatu wabah, ketika terjangkit suatu penyakit, kita cari obatnya karena sudah Allah ciptakan. Semuanya ada obatnya. Begitupun ketika Allah meletakkan suatu penyakit kepada seseorang, maka sesungguhnya obatnya juga sudah dia letakkan. Cuman orang tersebut berkewajiban untuk mencarinya, untuk berikhtiar berobatnya. Nah, kecuali Rasulullah memberitahukan kepada kita ada satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu penyakit tua. Nah, jadi umur ketuaan itu disamakan dengan penyakit. Kenapa? Karena setelah proses tua ini tidak ada lagi kecuali kematian. Pertama kita bayi, naik kepada balita, naik kepada anak-anak, berlanjut kepada remaja, berlanjut kepada dewasa, berlanjut kepada tua. Nah, setelah tua enggak ada lagi fase bagi seorang manusia kecuali mati. Nah, kematian ini diumpamakan pada hadis ini seperti sebuah penyakit yang tidak ada obatnya. Nah, selain penyakit tua itu pasti ada obatnya. Nah, lalu gimana dengan istilah penuaan dini? Nah, kalau penuaan dini itu pemahamannya bahwa penuaannya lebih cepat. Maksudnya gimana maksudnya? Misalnya orang yang umurnya baru 40 tahun tetapi secara fisik seperti orang 60 tahun misalnya. Nah, kadang kita itu punya sahabat ketika SD, sahabat ketika SMP, bisa kita bertemu. Nah, kemudian orang lain itu membandingkan kita. Nah, sahabat kita yang SD kok sudah kelihatan seperti kakek-kakek. Nah, kamu masih kelihatan seger-seger aja. Nah, itu yang dimaksud sahabat kita mengalami penuaan dini, sementara kita itu memang secara medis usia 43 tahun ya begitu, sementara dia usia 43 tahun kok sudah kayak orang umur 60 tahun. Itu penuaan ini seperti itu. Kita lanjutkan. Hadis kitab Jami'ul Shahih karangan Imam Suyuti, hadis nomor 5373. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadallahi wa ba'allahul haraj illam ra'an iqtarada mar'an zulman fadaka yukhriju wa yuhlik. Ibadallahi tadawaw fa innallaha ta'ala lam yadha'an illa wa ta'alahu dawa'an illa da'an wahidan al-haram at-Tayalisi. Artinya hadis 5373. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak menghilangkan kesempitan. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesempitan terkecuali kesempitan orang-orang yang mengambil hak orang lain secara zalim. Hal tersebut membuatnya berdosa dan menderita kerusakan. Wahai hamba Allah, berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak meletakkan penyakit terkecuali Dia meletakkan juga obatnya. Terkecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua. Hadis riwayat Tayalisi dari Usamah bin Syarik. Ibadallah wa ta'allahul haraj
illam ra'an iqtaradam ra'an zulman fadaka yukhriju wa yuhlik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini itu menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menghilangkan kesempitan dari kita umat Muhammad, terkecuali kesempitan orang-orang yang berbuat zalim. Apa itu zalim? Pada hadis ini dijelaskan orang yang mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara aniaya. Nah, perbuatan zalim tersebut membuat orang-orang tersebut nanti di akhirat akan menjadi kelompok orang-orang yang celaka, terkecuali jika Allah menghendaki lain. Selanjutnya, ibadallah tadawaw fa innallaha lam yadhu' da'an illa wa ta'alahu dawan illa da'an wahidan. Karena sudah tadi bahwa ketika Allah meletakkan suatu penyakit, Allah juga meletakkan obatnya, kecuali ada satu penyakit yang tidak bisa diobati, yaitu penyakit tua. Orang-orang yang berbuat zalim akan menjadi orang-orang yang celaka kelak di akhirat, terkecuali jika Allah menghendaki lain. Kita lanjutkan hadis berikutnya, kitab Jami' Shahih karangan Imam Suyuti, hadis nomor 7306. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'u dawa'i kita ulangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'u da'i bari'a bi idznillah. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, setiap penyakit ada obatnya. Apabila obatnya penyakit mengenai penyakit yang tepat, maka sembuhlah penyakit itu atas izin Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Zabir. Status hadis ini sahih. Penjelasan singkat, Allah menciptakan penyakit dan obatnya, menghubungkan keduanya dengan hikmah dan hukumnya. Maka ketika penyakit bertemu dengan pasangannya, yaitu obat yang tepat, maka sembuhlah penyakit tersebut dengan takdir Allah. Jadi kira-kira beginilah pertanyaan. Oke, ini penyakit, ini obat. Kapan waktunya penyakit bertemu dengan obat? Itulah yang dinamakan sembuh. Jadi hadis ini penjelasan kepada kita detik-detik sembuhnya sebuah penyakit, yaitu kapan? Ketika pertemuan penyakit dan obatnya. Nah, ketika itulah detik-detik kesembuhan seseorang. Jelas ya? Jelas, likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'i bari'a bi idznillah ta'ala. Ada yang tuliskan likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'u ad-da'a. Nah, ketika obat menyentuh penyakit yang tepat, maka sembuhlah penyakit tersebut. Nah, itu jadi proses kita itu yang pertama mempertemukan antara obat dan penyakit, dan yang kedua menunggu detik-detik bertemunya secara tepat antara obat dan penyakit tersebut sehingga terjadi apa yang dinamakan kesembuhan. Allahumma amin. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 7839. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Artinya, hadis 7839. Tidaklah Allah menurunkan penyakit terkecuali Dia menurunkan obatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Penjelasan singkat, ketika Allah mentakdirkan seseorang sakit, maka Dia juga mentakdirkan obat bagi penyakit
tersebut. Status hadis ini sahih. Jadi penjelasan bagi kita mungkin beginilah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Maka ketika laki-laki dan perempuan menikah, ketemulah jodoh dia. Tetapi faktanya ada juga laki-laki dan perempuan yang tidak menikah sampai dia meninggal. Jadi apa? Jadi ada orang-orang yang ditakdirkan menjadi laki-laki dan ditakdirkan menjadi perempuan secara berpasangan, tetapi selama di dunia itu tidak bertemu. Begitupun ketika Allah mentakdirkan obat dan mentakdirkan penyakit, banyak di mana obat bertemu dengan penyakitnya, maka terjadilah apa yang dinamakan kesembuhan. Tetapi ada penyakit dan obat yang ditakdirkan tidak bertemu sampai seseorang itu tidak disembuhkan. Ini ma'angzalallahu ta'an ila angzalalahu syifaan. Jadi ketika Allah menurunkan penyakit, bersama itu pula Allah menurunkan obatnya. Tinggal dia mau bertemu atau tidak. Kalau dia bertemu terjadi kesembuhan, tidak bertemu berarti belum terjadi kesembuhan. Saya kira jelas ya. Jadi intinya yang kita bisa pahami dari hadis sahih dan hadis hasan ini, yang pertama bahwa kita itu diwajibkan untuk berobat dengan sesuatu yang suci dan halal selama ada. Yang kedua, sikap batin ketika kita berobat tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa penyakit tidak membuat kita sakit dan obat tidak membuat kita sembuh, semuanya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, obat dan penyakit diciptakan secara berpasang-pasangan, di mana Allah menciptakan penyakit, dia juga menciptakan obatnya. Ketika penyakit dan obat bertemu, maka sembuhlah seseorang. Tetapi ketika belum bertemu, maka selama itu pula dia itu belum menemukan kesembuhan. Mudah-mudahan kita bersama selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang sehat, baik lahir maupun batinnya, sehingga kita bisa mensyukuri nikmat sehat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah lahir maupun ibadah batin, baik ibadah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun ibadah-ibadah yang kelihatannya duniawiyah seperti berdagang, bertani, berbisnis, berjualan dan lain-lainnya. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.